Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang GoLive Study Analysis Fintech. Dengan anggota kelompok yang pertama, Salsabila Rohmandani dengan NIM 4022000078. Yang kedua, Siskaratri Cahyaningrum dengan NIM 4022000083. Yang ketiga, Susanti dengan NIM 4022000086. Yang keempat, Yulia Ginti Rukmana dengan NIM 4022000094. Dan yang kelima, Zuhria Anihaya dengan NIM 4022000097. Profil GoLive. GoLive hadir sebagai platform digital yang bertujuan untuk mensinergikan pertanian dan semua potensi terkait dengan untuk menghasilkan produk pertanian bermutu tinggi yang aman, sehat, dan halal. Halal berarti halal menurut syariah. GoLive dengan antusias mengedukasi masyarakat, terutama anak muda dari berbagai latar belakang pendidikan, untuk bekerja sama membangun kembali kebanggaan dan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Perusahaan pinjaman peer-to-peer ini juga relatif baru dan memiliki skala kecil nomor karyawan. Jenis keunggulan produk atau jasa. Yang pertama ada mendukung petani milenial, berkontribusi membangkitkan kejayaan negeri agraris dan maritim yang perannya telah diakui oleh dunia. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Indonesia adalah salah satu negeri yang dianugerahi biodiversitas terkaya sekaligus paru-paru dunia yang wajib kita jaga kelestariannya. Yang ketiga, pertahanan pangan. Membantu pemerintah dalam upaya mencakupi kebutuhan pangan tidak hanya bagi bangsa Indonesia, namun juga sebagai lumbung pangan dunia. Dan yang terakhir ada memproduktifkan lahan. Puluhan juta hektar lahan di Nusantara membutuhkan sentuhan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya petani milenial, agar produktif kembali dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Model skema akad. Skema pembagian GoLive. Skema bagi hasil GoLive bervariasi bergantung pada jenis unit proyeknya. Bagi hasil bersih adalah hasil rata-rata unit yang dikelola, kemudian dengan biaya-biaya operasional yang terkait pohon tersebut. Bagi hasil bersih ini kemudian dibagikan secara umum ke sponsor 40%, petani atau pengelola 40%, dan independen surveyor dan administrasi GoLive 20%. Sebagai hasil tersebut disalurkan menjadi zakat, infak, sedekah, dan akan mendapatkan keuntungan pada setiap periode panen. Penerimaan bagi hasil proporsional sejumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada GoLive. GoLive hadir sebagai sebuah platform digital yang bertujuan mensinergikan dunia pertanian dan semua potensi yang terkait di dalamnya untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi yang aman, sehat, dan halal. Apa itu P2P lending? Definisi P2P lending adalah layanan finansial teknologi atau fintech yang membantu pertemuan antara pembeli pinjaman dengan penerima. Masing-masing pihak dapat berupa individu maupun perusahaan. Kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan dalam layanan ini. Ketentuan yang pertama, pemberi pinjaman atau lender akan memilih usaha yang hendak diberi dana. Yang kedua, saat jatuh tempo, lender akan menerima pengembalian dana disertai bunga. Yang ketiga, peminjam dapat mengajukan permintaan pendanaan sesuai kebutuhan.
Kelebihan sistem P2P. Yang pertama, menjadi sistem alternatif peminjaman dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, dianggap lebih mudah dan praktis. Yang ketiga, mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir ada mengembangkan bursa investasi Indonesia. P2P lending di Indonesia. Yang pertama, konvensional diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua ada syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 117 DSN MUI 11/2018. Akad dalam P2P lending syariah terdapat 6 akad, yaitu yang pertama BAI. Akad jual beli yang terjadi karena berpindahnya kepemilikan barang atau jasa yang dipertukarkan dengan uang. Yang kedua ada ijaroh. Akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa. Pertukaran tersebut dilakukan dengan upah. Yang ketiga ada mudharabah. Akad berbentuk kerjasama pemilik modal atau syahibul mal terhadap pemilik bisnis, amil atau mudharib. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah. Dan jika terjadi kerugian, pemilik modal yang menanggungnya dengan catatan bukan disebabkan oleh kelalaian pemilik bisnis. Yang keempat ada musyarakah. Hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih terhadap usaha dan masing-masing pihak mengerahkan dana modal atau ras al-mal dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing pihak. Yang kelima ada wakalah bil al-ujrah. Akad pemberi kuasa atau muwakil mendelegasi kuasa ke penerima kuasa atau wakil untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat diwakilkan dan disertai imbalan upah. Dan yang terakhir ada qard. Akad yang mengatur pinjaman dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan syarat penerima pinjaman mengembalikan uang sesuai waktu yang disepakati. P2 lending syariah. Diawasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, DSN MUI dan OJK. P2 lending konvensional diawasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia API dan OJK. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama ada berprinsip halal tanpa riba. Yang kedua tanpa tambahan yang tidak jelas. Yang ketiga tanpa bunga bagi peminjam. Yang keempat mendapat manfaat pengembalian dana pokok. Dan yang terakhir ada berperan aktif dalam mengembalikan ekonomi. Yang kedua ada kekurangan. Yang pertama kekurangannya adalah 1. Produk keuangan syariah belum banyak dikenal masyarakat. Dan yang terakhir kurangnya payung hukum yang menaungi produk keuangan syariah. Komposisi website atau aplikasi. Yang pertama registrasi online melalui website atau aplikasi GoLive dengan melengkapi data diri. Yang kedua ada verifikasi melalui email. Dan yang terakhir melengkapi data ketika sudah siap menjadi sponsor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.